Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar nahwu ya. Kenapa kita belajar nahwu? Karena di dalam bahasa Arab itu bukan cuman belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, enggak ya. Tapi kita juga harus tahu kaidah-kaidahnya. Nah, dalam belajar bahasa Arab itu ada ilmu nahwu sama ilmu sorof. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nahwu. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum? Nahwu itu apa sih? Ilmu nahwu itu apa sih? Nah, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu adalah salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kata dalam kalimat dan bentuk huruf atau harokat terakhir dari suatu kata. Jadi kan di dalam bahasa Arab itu kan suka ada beda-beda gitu ya, ujung katanya itu suka beda harokat kan. Misal ada aktubu, ada an aktuba, ada lam aktub. Nah kan itu ujungnya tuh beda-beda kan, ada yang fathah, ada yang doma, dan ada juga yang kasroh kan. Nah, ilmu nahwu itu, jadi kita belajar ilmu nahwu itu jadi supaya kita tahu harokat akhir dari kata ini itu apa. Jadi bukan kita sengaja ngasih, misal kita pengennya fathah nih, kita ngasihnya fathah. Kita pengennya domah nih, kita ngasihnya domah. Nah, bukan itu ya. Tapi kenapa misal aktubu itu ujungnya harokat domah, karena itu memang sudah kaidahnya dalam bahasa Arab. Kita belajar harokat akhirnya itu dari ilmu nahwu gitu. Nah, yang kedua, tujuannya apa sih belajar ilmu nahwu itu? Tujuannya itu penyusunan ilmu nahwu ialah agar bahasa Arab yang fasih tetap terjaga sehingga Al-Quran dan hadis Nabi juga terjaga dari kesalahan. Nah, tujuan utamanya itu adalah supaya bahasa Arabnya itu fasih, terus kita baca Al-Qurannya juga benar, dan baca hadisnya juga benar. Nah, gak mungkin kan kita belajar atau baca Al-Quran itu atau baca hadis itu asal-asalan. Misal Bismillahirrahmanirrahim, kan itu udah bacanya udah gitu, gak mungkin kita bisa ngubah gitu ya. Nah, kita belajar ilmu nahwu itu supaya bahasa Arab itu tetap fasih. Nah, terus terjaga bacaan Al-Quran dan hadisnya supaya gak kemana-mana gitu ya, supaya kita benar baca Al-Qurannya gitu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu nahwu? Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu supaya kita itu mampu memahami bahasa Arab dan kita itu bisa mampu memahami Al-Quran dan Al-Hadis, karena Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab gitu ya. Terus hadis juga berasal dari bahasa Arab. Terus jadi supaya kita itu bisa paham gitu ya, Al-Quran tafsirnya itu apa, hadis juga kita paham kalau kita belajar bahasa Arab. Tentunya dalam bahasa Arab itu kita harus belajar ilmu nahwu. Contohnya gini ya, khalaqallahu, ada kalimat, ada jumlah khalaqallahu. Nah, khalaqallahu ini artinya Allah telah menciptakannya atau Allah telah menciptakan dia. Berarti di sini fa'ilnya itu Allah. Allah melakukan apa? Telah menciptakan dia, telah menciptakan manusia atau makhluk. Nah, beda lagi kalau dibacanya khalaqallaha. Nah, khalaqallaha artinya itu dia menciptakan Allah. Artinya jauh banget ya dari khalaqallahu sama khalaqallaha. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan dia. Khalaqallaha, dia menciptakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tahu bahwa Allah itu tidak diciptakan, tidak beranak dan diperanakan ya. Nah, jadi tujuan kita belajar bahasa Arab, tujuan kita belajar ilmu nahwu dan shorof itu supaya kita itu membaca Al-Qur'annya itu benar, membaca hadisnya itu benar. Untuk pembahasan pertama ini dalam ilmu nahwu, di sini Ibu memakai buku An-Nahwu
Al-Muyassar ya. Kitab Nahwu Al-Muyassar. Di sini pengertian pertama. Jadi di sini kita akan belajar al-harfu, al-kalimah, dan jumlah mufidah. Yang pertama, al-harfu. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Mislun ba, ya, ta, na, ha. Artinya, harfu ialah apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Jadi awal kita nyusun kata itu dari huruf ba, dari huruf ya, dari huruf ta. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin A, B, C sampai akhir gitu ya. Nah, jadi huruf itu adalah apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Jadi awal kita nyusun kata itu dari huruf ya awalnya. Terus al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Coba di sini misalkan ibu cuma ngomong ba aja. Kalian ngerti gak apa yang ibu maksud dengan huruf ba aja? Terus misal dengan huruf ta aja. Kalau misal di dalam Indonesia ibu cuma ngomong huruf a, apakah kalian bisa mengerti apa yang ibu maksud? Nah, jadi huruf itu tidak akan ada maknanya kalau tidak disandingkan dengan kata lain. Ini kita ngambil huruf ila ya. Ila. Nah, apakah kalian ngerti gitu ya? Ibu cuma ngomong ila aja. Kalian ngerti gak maksudnya apa? Nah, jadi kalau cuma ila aja, kalian gak akan ngerti, bahkan ibu pun gak akan ngerti apa yang ibu maksud gitu ya. Tapi kalau disandingkan, kalau disatukan dengan kata-kata lain, maka akan dipahami. Contohnya azhabu ilal masjidi. Azhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Kalian bisa paham gak kalimat ini? Azhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Nah, jadi ila ini disandingkan dengan azhabu dan al masjid. Jadi ngerti gitu ya. Artinya itu paham, artinya itu ada. Jadi artinya itu saya pergi ke masjid. Jadi intinya huruf itu adalah apa-apa yang tidak ada artinya jika tidak disandingkan dengan kata lain gitu ya. Untuk pembahasan selanjutnya ada aqsamul harfi. Tadi kan kita udah bahas al-harfu. Aqsamul harfi itu pembagian huruf. Ada dua, harfun hijaiyun atau mabaniyun dan harfun ma'aniyun. Harfun hijaiyun mislun a, ba, ta, sa. Jadi harfun hijaiyun itu huruf-huruf yang tidak mempunyai arti gitu ya, nggak ada artinya. Ini sama aja kayak huruf hijaiyah atau sama aja seperti huruf ejaan. Jadi huruf ini tuh nggak ada artinya gitu ya, tidak termasuk kategori kata gitu ya. A, ba, ta, sa, jadi nggak ada artinya. Terus yang kedua adalah harfun ma'aniyun. Mislun wa au summa min. Huruf ma'ani yaitu huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya. Jadi kalau harfun ma'aniyun itu udah ada maknanya gitu ya, walaupun harus sama disandingkan dengan kata-kata lain gitu ya, supaya kita paham artinya apa. Tapi kalau harfun ma'aniyun itu dari sananya udah ada maknanya, jadi kita paham gitu. Di dalam bahasa Arab, wa itu artinya dan, au artinya atau, summa artinya kemudian, min artinya dari. Jadi kesimpulannya, kalau harfun hijaiyun itu disebut juga dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan, jadi gak ada maknanya gitu ya, gak ada artinya, kayak a, ba, ta, sa. Terus kalau harfun ma'aniyun itu dia itu udah punya artinya gitu ya, udah punya arti yang melekat pada dirinya gitu ya, kita bisa paham gitu ya. Nah, yang kedua kita belajar al-kalimatu. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimah ialah lafaz yang memiliki makna atau arti. Jadi tanpa disandingkan dengan kata yang lain, kalimah ini bisa kita pahami gitu ya, artinya apa, maksudnya apa. Contohnya madorosatun.
Madrasatun artinya sekolah. Daftarun artinya buku tulis. Mirsamun artinya pensil. Nah, di sini di filenya Ibu kasih tanda merah ya. Tanda merah ini maksudnya adalah isim. Isim ini adalah kata benda atau nama orang. Nanti pembahasannya ada di bab selanjutnya ya. Nah, madrasatun, daftarun, mirsamun, kita udah paham ya artinya apa. Misal madrasatun, kita ngerti gitu. Madrasatun itu sekolah. Jadi tanpa ada kata lain pun kita udah ngerti maksudnya apa. Terus yang kedua, yaktubu, dia laki-laki sedang atau akan menulis. Yaqra'u, dia laki-laki sedang atau akan membaca. Yajlisu, dia laki-laki sedang atau akan duduk. Yadhabu, dia laki-laki sedang atau akan pergi. Nah, ini yang diwarnain biru ini adalah fi'il. Fi'il adalah artinya itu kata kerja gitu ya. Kayak menulis, membaca, duduk, pergi. Nah, itu kata kerja. Kita paham artinya apa gitu. Terus ala artinya atas, bi artinya dengan, an tentang atau dari, kayak dari hadis ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Min artinya dari, fi artinya di dalam atau di, ila artinya ke. Nah, sudah. Nah, yang diwarnain hijau ini, ini termasuk ke dalam harfu ya, ke dalam harfu. Terus yang ketiga adalah jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Jadi jumlah mufidah adalah susunan yang memberikan faidah yang sempurna, dinamakan jumlah sempurna, dan dinamakan juga kalam atau kalimat. Jadi jumlah mufidah itu adalah jumlah yang sempurna. Jumlah yang sempurna. Jadi dalam bahasa Arab itu jumlah sempurna itu mengandung fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, nanti kita akan belajar di bab selanjutnya. Jadi jumlah mufidah ini dinamakan dengan kalimat. Kalau di dalam Indonesia itu kalimat ya, kalimat sempurna ada kan. Contohnya saya makan roti. Nah, itu udah jumlah sempurna kan. Nah, kita lihat dari mananya nih jumlah sempurna itu. Kita lihat kalau tadi kan kalimatnya kalau dalam Indonesia saya makan roti. Nah, pertanyaannya, siapa yang makan roti? Jawabannya saya. Saya makan apa? Makan apa? Makan roti. Jadi jumlah sempurna itu jumlah yang udah kita paham dia itu ngelakuin apa, misal makan apa gitu, pelakunya siapa. Dalam Indonesia itu kita harus ada subjeknya ya, harus ada subjek pelaku, harus ada kata kerjanya apa yang dia lakuin, terus harus ada objeknya. Nah, harus ada objeknya. Jadi kalau dalam Indonesia itu kan kalau jumlah sempurna itu ada pelaku, ada kata kerjanya, sama ada objeknya. Nah, itu yang dinamakan dengan jumlah sempurna. Begitupun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu harus ada fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Harus ada kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu disebut fi'il. Dan ada objeknya. Nah, objek dalam bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul bih gitu ya. Misal nih, Ibu kasih contohnya. Huwa yajlisu 'alal kursi. Dia laki-laki sedang duduk di atas kursi. Nah, pertanyaannya, siapa yang duduk di kursi? Jawabannya, dia laki-laki. Di mana laki-laki itu duduk? Di atas kursi. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu gitu, kita paham jumlah kalimatnya itu, kita udah paham gitu ya, siapa yang melakukannya, di mana dia melakukannya, kayak gitu. Terus contoh yang kedua, ana aktubu fid daftar. Saya sedang menulis di buku tulis. Siapa yang menulis? Saya. Di mana saya menulis? Jawabannya di buku tulis. Terus yang ketiga, Aliyun maridun. Ali sedang
sakit. Ini nanti pembahasannya beda lagi ya, ada jumlah ismiyah. Terus yang ketiga, Ahmadu ustazun huwa ghaniyun. Ahmad adalah seorang ustaz, dia adalah seorang yang kaya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi supaya kalian nggak ribet gitu ya ngafalinya, huruf itu adalah apa-apa yang tidak mempunyai arti apabila tidak disandingkan dengan kata-kata lain. Jadi huruf ini kita belum paham gitu maksudnya apa. Misal ba, misal ta, misal ya. Nah gitu. Terus yang kedua adalah kalimah. Kalimah adalah sebuah lafaz yang mengandung arti. Nah, jadi contohnya tadi ada yajlisu, ada madrasatun, ada daftarun. Nah, kita itu paham gitu ya maksudnya apa. Terus yang ketiga adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini adalah jumlah sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sama ya, namanya jumlah sempurna gitu ya, kalimat sempurna gitu. Contohnya kalau dalam Indonesia, saya sedang duduk. Kalau dalam bahasa Arab, ana ajlisu alal kursi gitu. Jadi pembahasan inti kita ini adalah mengenai al-harf, al-kalimah, al-jumlatul mufidatu. Gitu ya, pembahasan kita ini ada 3 ya. Tadi pembahasan yang pertama di awal itu cuman pengenalan aja, jadi supaya kalian tahu ilmu nahwu itu apa, kenapa kita harus belajar ilmu nahwu, dan siapa yang awalnya itu memperkenalkan ilmu nahwu gitu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang ibu sampaikan. Kalian jangan sungkan untuk bertanya, kalian boleh bertanya lewat WhatsApp ataupun nanti komen ya. Semoga kalian bisa paham apa yang ibu sampaikan. Maaf apabila ada kata yang kurang kalian pahami atau ada kata-kata yang memang istilahnya belibet tuh apa ya namanya, apa ya, acak-acakan gitu ya, kata-katanya acak-acakan, mohon maaf. Jadi ibu harap kalian paham gitu ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa Google gitu ya, apa itu harfu, apa itu kalimah, dan apa itu al-jumlatul mufidah gitu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.